Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya itu semua akan dihasilkan, didapatkan jika kita menyertainya dengan niat yang ikhlas. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum, yaitu masyarakat awam, di mana dia adalah kebanyakan dari masyarakat, bukan orang yang ilmunya tinggi, bukan para penuntut ilmu, tapi seperti kita masyarakat umum yang ilmunya sedikit ini. Ada pelajaran-pelajaran penting, ada hal-hal yang minimalis yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah memahami surat-surat pendek yang ada di juz amma. Penulis menyebutkannya dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan surat Al-Zalzalah. Nah, kita masuk kepada surat yang kedua, yaitu Al-Adiyat. Ya, silakan seperti kemarin kita minta satu untuk baca ayatnya dan satu membaca terjemahnya. Mau? Enggak masuk kamera. Nah, itu mic-nya aja. Semuanya langsung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, shotnya perlu di nanti diperbandingkan lagi dengan guru, ya. Shotnya kurang, tebalnya kurang, ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, siapa yang baca terjemahnya? Monggo silakan yang di sebelah kanan, mic-nya. Mas, itu Mas. Iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, demi kuda perang yang berlincah dengan terengah-engah dan kuda yang menjatuhkan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil
karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Nah, subhanallah, sebuah surat yang sering kita baca dan semoga kita sudah memahami sebelumnya, sehingga ini adalah menguatkan apa yang sudah kita pahami. Seandainya sebelumnya kita belum memahami, maka semoga ini menjadi awal kita memahami apa yang sering kita dengar, sering kita baca ini. Surat Al-Adiyat disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Surat yang agung ini yaitu surat Al-Adiyat mengandung sumpah dari Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang disebutkan. Tentu ini sudah menjadi pelajaran dari banyak yang sudah ngaji, sudah belajar, bahwa Allah boleh bersumpah dengan apapun, siapapun, dengan dirinya sendiri maupun dengan makhluknya. Berbeda hukumnya kalau yang bersumpah siapa? Kita sebagai makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya. Wa biizzatika, ini contoh sumpah dengan apa? Sifat Allah. Dan dengan kemuliaanmu ya Allah. Nah, kalau dengan namanya wallahi dan sebagainya ini umum. Tapi dengan apa? Sifatnya itu juga boleh. Dan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, baru saja kita pelajari di setiap Sabtu pagi apa? Termasuk syirik kecil. Jadi ya. Nah, ini termasuk syirik kecil. Maka jangan sampai kita latah seperti sebagian mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, enggak boleh. Demi Allah, demi ibuku dan sebagainya, ini tidak dibolehkan. Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Dan sumpah Allah dengan makhluk-makhluk tersebut mengandung pemuliaan bagi makhluk-makhluk tersebut. Tentu di sini makhluk apa yang Allah sebutkan? Kuda perang. Yang tentu di masa itu sangat bernilai, baik di kalangan orang Arab sendiri maupun apa? Dunia secara umum. Karena ini salah satu kendaraan perang yang paling efektif. Kuda dengan kekuatannya, kuda dengan kecepatannya, gitu ya, dengan keterampilannya, ketangkasannya, maka punya nilai yang sangat mahal di waktu itu. Sehingga Allah mengingatkan nikmat ini kepada kaum mukminin secara khusus dan manusia secara umum. Sedangkan makhluk tidak boleh baginya bersumpah kecuali dengan nama Allah, yang sudah kita singgung tadi. Kita sebagai makhluk manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, maka hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, apa? Hendaklah dia diam. Berarti nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah, lebih baik diam. Karena apa? Kita akan jatuh dalam kesyirikan kecil. Juga berdasarkan sabda beliau, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh dalam kekafiran atau kesyirikan. Tapi seperti dijelaskan para ulama, maksudnya adalah kekafiran yang kecil atau kesyirikan yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari
agama Islamnya. Nah, kita mulai masuk kepada ayat per ayat ketika Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Subhanallah, ini penggambaran tentu yang mereka alami keseharian waktu itu. Ketika mereka menunggangi kudanya dengan cepat, kuda itu bernafas dengan cepat pula sampai terengah-engah. Ini adalah sumpah dari Allah, yaitu dengan menyebutkan kuda yang berlari kencang terengah-engah, di mana di atas punggungnya ditunggangi oleh para mujahid fi sabilillah yang bersabar dan berharap pahala, yang dengan jihad mereka ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bernilai lagi ketika kuda perang tadi bukan hanya digunakan untuk perang sembarang perang, tapi peperangan untuk meninggikan kalimat Allah. Yang sudah sering kita menerangkan bahwa perang ini adalah opsi terakhir ketika kebenaran dihalangi untuk sampai kepada manusia. Jadi ingat, peperangan dalam Islam bukan untuk memaksa seseorang masuk dalam Islam. Ayatnya mengatakan apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk seseorang ini masuk dalam agama, yaitu agama Islam. Tapi ketika kebenaran dihalangi untuk sampai kepada manusia, disitulah dibutuhkan untuk menghilangkan apa penghalang ini. Setelah kebenaran itu sampai pada manusia, terserah manusia. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana itu petunjuk dan mana itu penyimpangan. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Kapan itu terjadi? Setelah orang tahu kebenaran. Maka perang itu adalah untuk menghilangkan penghalang kebenaran sampai kepada manusia. Dan manusia diberikan kemerdekaan, tidak dipaksa untuk memilih beriman atau memilih apa? Kekufuran. Kemudian kata al-adu. Adu itu apa? Arti aslinya musuh. Jadi ya, yang merupakan asal kata wal adiyat. Merupakan akar kata dari apa tadi? Al-adiyat itu dari adu. Adalah suatu yang diketahui maknanya. Apa maknanya adu? Apa yang saya sebutkan tadi? Musuh. Di antara makna adu juga yaitu yang larinya yang cepat mengarah kepada tempat-tempat musuh-musuh agama Allah. Dan kata dhabha adalah bunyi nafas kuda. Waalaikumsalam. Ahlan. Di mana bersama kencang larinya, keluar darinya nafas yang bersuara tersebut. Jangankan apa kuda, kita sendiri ketika apa berlari gitu ya, terengah-engah, maka akan keluar suara tersebut, ngos-ngosan. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kaki-kakinya. Allah kemudian bersumpah dengan apa? Kuda yang ketika berlari menghentakkan kakinya terkena apa? Bebatuan. Di mana kita tahu kuda itu pakai sepatu. Disebut apa itu? Tapal kuda.
terbuat dari logam. Maka ketika berbenturan dengan batu, dia memercikkan api. Yakni tapak kakinya bersama keras larinya serta kecepatannya ketika menyentuh tanah yang keras, itu dibetulkan, bukan beras, atau kerikil, ia memercikkan api. Ini adalah bukti kekuatan, kecepatan, serta kemampuan larinya untuk menghadapi musuh. Masya Allah. Yang hari ini ya sangat mahal. Stok bukunya masih ada Mas Rian? Oh ini Mas Edi belum punya. Sampai hari ini pun masih terasa apa? Sangat mahal kuda-kuda seperti ini. Kalau kuda biasa itu saja sudah sampai puluhan juta. Penarik apa? Delman dan sebagainya. Apalagi yang memang kuda tunggangan. Ya namanya naluri laki-laki, bahkan bukan hanya laki-laki. Itu ya. Setiap perempuan pun apa? Lihat kuda gagah itu juga Masya Allah. Yang harganya sekarang ini sampai M. Sampai M. Hah? Bukan hanya sampai ratusan juta, sampai M. Kuda-kuda yang terbaik itu, yang langsung diimpor dari masih nasabnya masih murni, belum kuda campuran, garis keturunannya masih murni. Maka sebenarnya ini masih sangat relevan ayat ini sampai akhir zaman. Karena nilai kuda itu memang luar biasa. Melambangkan apa? Kekuatan, kecepatan, ketangkasan. Apalagi sebagian hadis menyebutkan tentang akhir zaman yang manusia kembali berperang dengan pedang, panah dan kuda. Kemudian Allah mengatakan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kata al-mughirat yaitu yang menyerang, maksudnya adalah terhadap musuh di waktu subuh, subha, waktu subuh. Dan inilah yang umum terjadi dalam petunjuk Nabi SAW dan pasukan beliau, di mana beliau menyerang musuh di waktu seperti ini. Kenapa? Karena ya kita umat Islam terbiasa bangun pagi. Sedangkan mereka orang-orang kafir terbiasa bangun siang. Maka strategi yang paling jitu adalah menyerang musuh itu di waktu pagi, ketika mereka belum siap. Dan juga kalau kita mengingat keberkahan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku ini di waktu paginya. Makanya dimakruhkan orang tidur setelah subuh, karena ini waktu yang berkah untuk memulai aktivitas apapun. Itu ya, yang kerjanya siang misalnya, yang masuknya jam 8, jam 9 atau jam 7, ya ini aktif, berarti untuk apa? Zikir, untuk baca Al-Quran, untuk murajaah ilmu, atau membantu keluarga dan seterusnya. Fa'atharna bihi naf'a. Maka ia menerbangkan apa? Debu. Dalam penyerangan yang mendadak tadi, itu ya, dengan kecepatan tentu apa? Akan menyebabkan debu-debu berterbangan. Yakni ketika ia datang dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu ke tempat musuh berada, debu berterbangan di medan tempur karena melesat sangat cepat hingga ia sampai di medan perang. Fawasatna bihi
jam'a, dan ia menyerbu, yakni dengan membawa pasukan yang berperang di jalan Allah, yang menunggangnya di punggungnya, jam'a, di tengah-tengah kumpulan musuh. Jam'un itu apa? Kumpulan manusia, yakni gerombolan musuh, di mana ia datang menyongsong dan menyerbu membawa pasukan yang menungganginya menuju barisan musuh, sehingga memungkinkan memporak-porandakan mereka dengan izin Allah. Dan kebanyakan ayat-ayat di juz amma ini diawali dengan sumpah-sumpah seperti ini. Dan salah satu fungsi sumpah adalah apa? Ketika antum bersumpah, kenapa bersumpah? Penegasan. Penegasan apa? Satu keadaan, kejadian, apa lagi? Meyakinkan. Apa yang diyakinkan? Sumpahnya itu yang akan disampaikan setelah sumpah, bukan masalah sumpahnya, tapi yang disampaikan setelah sumpah, bahwa yang akan disampaikan ini perkara yang penting, yang perlu diperhatikan, yang serius. Sedangkan tujuan yang karenanya sumpah itu diutarakan adalah penjelasan tentang apa? Keadaan manusia. Siapa ini manusia ini? Siapa manusia di sini? Saya. Dengan manusia enggak? Ya berarti yang dimaksudkan di ayat ini. Ya. Karena Allah mengatakan innal insana lirabbih lakanud. Ketika dikatakan insan, ya berarti kita termasuk di dalamnya. Merasa kita termasuk yang dimaksudkan oleh Allah, bukan yang lain. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, dan nanti seperti apa di surat Al-Asr, apa? Innal insana lafi khusr. Ya kita, itu yang dimaksudkan. Jangan kemudian apa berpikir, oh ini orang lain, oh ini mereka. Enggak, kita loh, saya. Ada apa dengan manusia? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. La kanud. Kanud yaitu tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kata al-kanud bermakna yang mengingkari nikmat. Karena arti syukur yang pernah kita sampaikan, apa sih artinya syukur itu? Bukan itu. Arti syukur itu sendiri. Bukan fungsinya. Bukan julukannya. Apa arti syukur itu? Berterima kasih. Apa artinya berterima kasih itu? Menggunakan nikmat untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau kita jujur, dari sekian banyak nikmat Allah, apakah semuanya sudah kita gunakan untuk ketaatan, untuk semakin dekat kepada Allah? Jawabannya ada pada masing-masing. Kita tahu kondisi diri kita masing-masing. Dalam hal ini kita masih banyak kurangnya, gitu kan? Sehingga pantas kalau Allah yang maha tahu keadaan kita, realita kita, fakta yang ada pada diri kita, bahwa manusia itu apa? Ingkar dengan nikmat Allah. Diberi mata, apakah sudah sepenuhnya mata ini hanya untuk ketaatan? Atau masih kemana-mana matanya?
diberikan telinga, apakah telinga ini hanya untuk mendengarkan ketaatan atau masih kemana-mana? Maka masing-masing balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu paling faham tentang dirinya. Inilah keadaan manusia pada umumnya, di mana Tuhan mereka melimpahkan karunia atas mereka dengan berbagai nikmat dan anugerah. Akan tetapi mereka ingkar kepada nikmat dan karunia serta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, mereka juga menahan harta. Kalau tadi contoh nikmat-nikmat secara umum, penglihatan yang kita punya, pendengaran, dan banyak lagi. Kemudian secara spesifik nikmat berupa apa? Harta. Ketika Allah mudahkan, harta itu kita dapatkan, sedikit maupun banyak. Ya? Jangan berpikir hanya banyak. Sedikit pun itu atas kemudahan Allah. Seandainya Allah tidak memberikan kemudahan, tidak bisa kita itu sebenarnya apa? Untuk mendapatkannya. Ternyata apa? Sifat manusia ketika sudah diberi sama Allah malah bersikap apa? Pelit lagi, kikir, tidak mau berinfak, tidak mengerahkan apa yang Allah berikan baginya, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya hanya sedikit manusia yang tergerak hatinya begitu punya harta apa untuk berbagi dengan saudaranya, membantu di sana, membantu di sini. Yang sering kali terbayang apa? Kefakiran. Nanti kalau saya mengeluarkan uang saya, gimana kebutuhan saya besok? Bagaimana kebutuhan anak saya? Bagaimana kebutuhan istri saya? Ya? Nah, istri saya. Subhanallah. Takut dengan apa? Bayang-bayang. Padahal kita tahu sebenarnya yang menjamin rizki istri, anak, siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada maupun tidak ada, mereka tetap punya jatah rizki. Jadi sesungguhnya manusia itu subhanallah, itu ya. Seringkali kita ini bakhil. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yakni manusia, menyaksikan sendiri keingkarannya. Kita kalau menyibukkan diri dengan kekurangan kita, dengan aib yang ada pada diri kita, kita nggak sempat untuk mengurusi kekurangan, mengurusi aib orang lain. Subhanallah. Sayangnya seperti pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak. Inilah kondisi kebanyakan kita manusia, termasuk mungkin yang berbicara secara khusus ini. Kecuali apa? Yang Allah selamatkan, Allah berikan karunia untuk bisa selamat dari sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuk dengan aib sendiri. Maka kita ini sebenarnya menyaksikan. Saya katakan tadi apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita sangat tahu sebenarnya. Kalau kita mau jujur, mau berkaca diri, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat dulu, berkaca kemudian apa? Menasihati dirinya. Wahai Umar, menasihati dirinya sendiri. Ini yang mungkin jarang kita lakukan. Kita berkaca hanya untuk apa? Membaguskan diri, lupa untuk membaguskan hati. Yakni bersaksi terhadap dirinya dengan sifat yang tercela dan karakteristik yang sangat buruk ini.
Khususnya lagi tentang apa? Sifat bakhil. Sudah sangat jarang kita mendapati, Masya Allah, orang-orang yang apa? Khair gitu ya. Ya istilahnya gitu, Bang Nabil ya. Khair, Masya Allah. Atau bahasa umumnya royal. Royal dalam tanda arti positif gitu ya. Suka bantu, suka berinfak dan sebagainya. Sudah semakin jarang kita mendapati orang seperti ini. Bahkan seperti kadang kita melihat tayangan televisi itu, yang didapati malah orang-orangnya apa? Tidak berharta. Orang pemulung didatangi minta bantuan, oh dia malah mau bantu. Orang jual di pinggir jalan, sedangkan yang orang kelihatannya berpunya, bermobil gitu ya, malah bersikap baik. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada apa? Kebaikan. Kebaikan di situ maksudnya harta benda itu benar-benar berlebihan. Di mana dirinya tidak pernah kenyang bagaimanapun banyak harta diberikan untuknya. Dia mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Kalau diberikan harta sepenuh satu lembah, niscaya dia akan tetap berangan-angan memiliki satu lembah yang lain. Beliau mengutip apa? Hadis. Lau kana lil insani wadiyan min dhahabin. Kalau seorang manusia sudah punya satu lembah apa? Emas. Saya sering contohkan apa supaya apa kekinian, up to date. Apa sih bayangannya lembah emas itu? Anda adalah owner Freeport. Biar lebih realistik ya. Anda adalah pemegang saham Freeport 100%. Bukan cuma 50 berapa? 1%. Enggak, 100%. Cukup enggak? Oh, kalau Zat. Kalau saya punya saham 100% cukup Zat. Wis bendino ngaji, golek wong susah tak sedekahi Ustaz. Itu kan kalau. Ketika benar-benar terjadi bagaimana? Sibuk, kira-kira mana lembah yang bisa digali lagi. Mana investor yang mau diajak kerjasama lagi. Subhan. Itu sudah nasnya dari Rasulullah SAW. Gak akan manusia kenyang kecuali kalau sudah disuap apa? Tanah. Subhanallah. Betapa mudahnya kita ini kenyang sebenarnya. Bukan dengan apa? Tep-tep kalafari gitu ya. Promo ya. Subhanallah. Bukan minum apa? Kopi akad ya. Ternyata ya cukup disuap tanah itu yang bikin manusia kenyang, maksudnya nanti ketika ajal datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa yang dapat membantu hamba selamat dari karakter dan terbebas dari sifat tercela ini. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui, yakni si manusia tadi, apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur. Apa yang ingin Allah ingatkan dengan ayat ini? Agar kita selamat dari sifat tercela ini. Ingat mati. Ingat akhirat. Sebagaimana hadis tadi, bahwa kita tidak akan kenyang kecuali sudah disuapi dengan apa? Tanah. Buyut kita, di atasnya buyut apa? Canggah kita.
Di atasnya cangga, udek-udek, di atasnya udek-udek, gantung siwur. Kemana mereka? Di mana mereka? Sudah mendahului kita. Bahkan kadang yang lebih muda dari kita pun ada yang sudah banyak mendahului kita. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan hari demi hari itu semakin mendekatkan kita kepada kematian. Seperti yang diingatkan oleh sahabat Ali, dunia ini datang semakin menjauh, sedangkan akhirat datang semakin dekat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kalau dunia ini sebenarnya semakin menjauhi kita dengan bertambahnya umur. Lihat yang saya contohkan kemarin, menikmati makanan tidak seperti apa dulu ketika kita kanak-kanak. Anak-anak kita marahi, makan terus nanti. Ya memang kanak-kanak kita dulu ya makan lagi, itu biasa. Sekarang makan lagi, nanti apa, gula darah naik, kolesterol naik, Masya Allah. Ini sebenarnya dunia semakin jauh dari kita, sedangkan akhirat apa semakin dekat. Maka jadilah apa, anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Jadilah orang-orang yang mengingat akhirat. Ini adalah suatu yang sangat patut untuk diingat dan diketahui oleh seorang hamba. Dan bahwasannya keingkaran kepada nikmat Allah ini dan kecintaannya kepada harta ini, serta bergelimang di dalamnya dan senantiasa menyibukkan diri sehingga lalai dari tujuan dirinya diciptakan dan diadakan, akhir dari semuanya adalah kenyataan bahwa sang hamba akan mati. Seperti sudah sering dikatakan, kita ini camat, calon mati. Kita dalam antrean yang kita tidak tahu nomornya. Kalau kita ke kantor pelayanan publik mengambil apa, nomor antrian, kelihatan nomor saya sekian, oh antriannya di nomor sekian, oh saya tinggal pulang dulu, itu ya. Kalau mungkin kita tahu antrian kematian kita, oh masih 5 tahun lagi, gimana? Ya 4 tahun ini santai-santai dulu gitu ya. Nanti tahun terakhir baru persiapan gitu ya. Atau bahkan sebulan terakhir baru persiapan. Tapi kita nggak tahu. Bahkan mungkin ini hanyalah detik-detik terakhir kita nggak tahu. Lihat sudah betapa banyak guru-guru kita, para dai, ustadz-ustadz yang membicarakan tentang kematian. Yang terakhir tentang siapa? Ustadz Handika ya, rahimahullah, baru sehari menjelaskan tentang hal tersebut. Esoknya ajalnya datang. Kita nggak tahu. Ya. Saya menjelaskan seperti ini, berapa yang tersisa dari diri saya juga tidak tahu. Kemudian apa-apa yang ada di dalam kubur akan dikeluarkan. Lalu manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadapi pembalasan dan perhitungan amal. Seperti yang disebutkan di Al-Zalzalah kemarin. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, termasuk di dalamnya apa? Simpanan bumi, termasuk yang disimpan di dalamnya adalah kita, yang dikuburkan di dalamnya. Untuk kita menghadapi yaumul hisab, yaumul jaza, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan. Dilahirkan maksudnya apa di sini?
diungkapkan, dibuka, dinampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Yakni pada hari itu akan direalisasikan apa yang sebelumnya tersimpan untuk diberikan balasan berupa sifat pelit dan bakhil, ingkar nikmat dan sebagainya dari berbagai karakteristik yang tercela. Termasuk salah satunya yang masyhur, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 golongan yang di dunianya dikenal sebagai apa? Seorang alim. Yang di dunianya dikenal sebagai seorang dermawan. Yang di dunianya dikenal sebagai seorang pejuang. Maka Allah ungkap, Allah singkap apa yang tersembunyi dalam hatinya dengan mengatakan apa? Kadzabta, kamu bohong. Bohong apa? Lisannya? Enggak. Yang saya katakan kemarin, kejujuran hati. Ini harus kita perhatikan, kejujuran dalam niat kita. Jangan sampai kita berniat beramal saleh ternyata yang kita inginkan dunia. Rugi. Kelihatan kayak kita apa? Mengisi saldo kita. Ternyata bukan saldo akhirat yang terisi, tapi hanya saldo dunia, dan kita akan dibalasi hanya untuk dunia kita. Sedangkan akhirat hanya neraka yang menunggu. Na'udzubillah min dzalik. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, Maha mengetahui keadaan mereka. Dan nama Al-Khabir apa artinya? Mas Edi? Yang lain? Apa bedanya Al-Khabir dengan Al-Alim? Al-Alim Maha mengetahui, di sini Al-Khabir juga mengetahui. Mengetahui segala sesuatu sampai pada detailnya. Itu makna dari Al-Khabir yang pernah kita pelajari dalam fikih Asmaul Husna. Yakni mengetahui amal-amal mereka yang tampak maupun yang tidak tampak, yang samar maupun yang terang-terangan, dan dia akan memberikan balasan atasnya. Sehingga kata Al-Khabir adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang bermakna Allah mengetahui bagian-bagian batin yang tersimpan secara detail dan segala perkara dan hal-hal samar dari segala sesuatu, seperti ilmunya terhadap yang tampak dan terang-terangan darinya. Maka tidak akan ada yang tersembunyi di waktu itu. Semua akan diungkap, semua akan dibuka. Maka semoga kita diselamatkan dari sifat-sifat buruk, ingkar terhadap nikmat, sifat bakhil dan seterusnya, yang menyebabkan kita apa? Hanya mencintai dunia, tidak mengingat akhirat. Nah, baik, silakan. Tadi ada pertanyaan tentang surat Al-Fatihah. Bagaimana kita melihat surat Al-Fatihah yang diawali dengan puja-puji kepada Allah? Apakah boleh kemudian digunakan sebagai pengantar, pembuka doa kita? Boleh. Jadi kita mulai doa kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita meminta hajat kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah saya, kasih sayangilah saya, dan seterusnya. Boleh. Nah, ada yang lain? Foto. Kalau doa kita boleh membuka yang kafir. Iya. Selama maknanya pas, doa itu boleh dibaca kapan saja dan di mana saja. Nah, sehingga yang terpenting itu kita mengetahui makna dari sebuah doa.
Tapi tentunya ketika doa tersebut diterangkan, dibaca di waktu ini, dibaca di waktu itu, maka dia yang terbaik dibaca sesuai dengan petunjuk Nabi tersebut. Meskipun secara maknanya kita boleh mengambil doa itu untuk dibaca di kesempatan yang lainnya. Allah. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir, yang hadir di sini, yang menyimak di rumah masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.